Selamat malam kepada Bapak Pendeta Ishak Tulus dan Ibu Tante Nila, juga keluarga Sekina. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Bisa bilang haleluya. Biar malam ini kita mau menyanyi untuk Tuhan. Kalau kemarin suara kita diberi untuk negara, hari ini suara kita diberi untuk Tuhan. Ada haleluya? Haleluya. Siapa yang sudah siap memuji Tuhan, kasih tos kiri kanannya. Bilang selamat malam, bilang haleluya, bilang glory haleluya. Terima kasih Tuhan. Yuk kita memulai ibadah kita. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita. Kita bawa penyembahan kita kepada Tuhan pada malam hari ini. Rasa syukur kita, apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita baik adanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Katakan kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami bersyukur Tuhan buat setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau naikkan syukur kami lebih sungguh lagi. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Oh kekuatan
Jemaat Tuhan saja bersamamu Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Berkenan, oh ya. Teguhkan hati. Biar Engkau yang bertindak dalam kehidupan kami Tuhan. Amin, amin. Menolong setiap kami Tuhan. Beri pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saya lagi katakan anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Dengan kasih Kristus, Ibu Nila akan buka ibadah kita. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu hari lepas hari di dalam kami menjalani kehidupan kami Tuhan. Sampai pada malam ini kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam rumah-Mu yang kudus ini. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kami kepadamu. Kalau kami masih sehat, masih kuat, kami masih bisa melayani pekerjaan Tuhan. Kami bisa datang ke rumah Tuhan dengan hati yang penuh dengan kerinduan. Kami rindu untuk diberkati, kami rindu untuk diurapi, kami rindu untuk dipenuhi dengan sukacita dari surga Tuhan. Terima kasih Bapa. Ketika kami satukan hati dan pikiran kami, roh kami di dalam memuji Tuhan, kami boleh rasakan Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Ketika kami memusatkan hati dan pikiran kami kepada keagungan dan kemuliaan-Mu, kami boleh rasakan Engkau menyentuh hati kami Tuhan. Sehingga kami boleh rasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Itulah yang kami rindukan setiap kami datang, ada sentuhan. Sentuhan dari Roh Kudus-Mu Tuhan. Yang membuat kami ingin bernyanyi. Membuat kami ingin bersukacita bersama-sama dengan Roh-Mu yang kudus itu Bapa. Sehingga ketika kami datang dengan hati yang hampa. Mungkin ada yang datang dengan hati yang dan pikiran yang kosong, hati yang gelisah. Kami pulang membawa kekuatan yang daripada Tuhan. Ada kemenangan demi kemenangan yang boleh kami alami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah pada malam ini dalam tangan-Mu. Biar kuasa-Mu bekerja melalui Bapak Yosef sebagai worship leader, singer, backup singer Tuhan, pemusik, maupun yang mengatur LED sound system. Urapi kami semua Tuhan. Urapi hamba-Mu Bapak Pendeta Ishak Tulus yang datang bersama dengan istri. Urapi beliau dengan urapan yang dari surga. Kami semua siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami siap diberkati oleh urapan dari puji-pujian itu. Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Yang kami lakukan pada malam ini adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena begitu baiknya Engkau memelihara hidup kami. Teman-teman kami yang masih dalam perjalanan Tuhan lindungi. Supaya sampai di tempat ini dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Yang kami agungkan itu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk, selamat menikmati berkat Tuhan.
tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia lebih dalam lagi, karena kita tahu Tuhan bertahta di setiap pujian kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat keberadaan kami malam hari ini Bapa. Tak dapat yang kami balas Tuhan. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Masuk lebih lagi Tuhan, menyembah-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Engkau kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Saya undang jemaat Tuhan untuk kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan
kelepasan. Oh, terjadi di sini. Kemuliaan buat Tuhan. Dan naikkan rasa syukur kita malam hari ini. Seberapapun berat masalahmu, bawa pada Yesus. Dia hadir di sini. Dia mau melawat setiap kita. Dia mau memberikan jalan keluar. Haleluya, haleluya. Oh, dibagimu Tuhan Yesus. Oh, dibagimu kelepasan, kesembuhan terjadi di sini. Kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Roh-Mu hadir Bapa, Engkau bertahta di atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Melawat kami Tuhan, memulihkan setiap keadaan kami Tuhan, memberikan kami kelepasan, memberikan kami kelegaan Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami mau merasakan hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Amin. Haleluya. Terjadi dengan iman. Kelepasan terjadi di sini. Terjadi di sini. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sorak-sorai haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami memuji Tuhan lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri sebentar. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan? Sungguh kuat hadirat Tuhan hadir biar menjamah setiap kita. Kita sambung pujian kita dengan langit dan bumi, pujilah Tuhan.
Biar semua yang bernafas Tuhan memuji nama-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan, layak dipuji, layak disembah. Amin. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Bisa bilang haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Bisa sorakan haleluya. Haleluya. Langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. Boleh sambil lambaikan tangan saudara-saudara. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. 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 Masih tetap berdiri, kita sambung pujian kita dengan lagu Anggur Baru. Biar Roh Kudus tercurah di tempat ini, memperbarui setiap kita. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilih. Katakan hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, semua belenggu dosa dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak.
baru tercurah, urapi upahnya nyata. Sekali lagi anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, peduli umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata kuasa. Katakan nyata kuasanya, nyata kuasa. Oh nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan, Raja di atas segala raja. Silakan duduk saudara-saudara. Kita memberikan persembahan. Kita berdoa dulu. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Di pertengahan ibadah kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum di kerajaan-Mu Bapa. Sebentar kami memberikan persembahan. Yang pertama, kiranya Tuhan Kau kuduskan kami, kuduskan persembahan kami, biar apa yang kami berikan Tuhan, kami boleh memberikan dengan hati yang rela dan sukacita Bapa. Biar persembahan kami boleh berguna untuk pekerjaan-Mu di tempat ini maupun di tempat lain Bapa. Terima kasih Kamu mau memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian bersama keluargaku melayani Tuhan. Amin. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian dari awal lagi bersama keluargaku. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Kita ulangi dari awal. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, melayani-Mu, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Katakan bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang
hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya. Dengan kasih Kristus, Ibu Eva Chandra berdoa untuk firman Tuhan. Ini doa kami kepadamu Tuhan. Kami mau bersama keluarga-keluarga kami mengasihi Engkau, melayani Engkau Tuhan. Di dalam kesatuan kasih-Mu kami ada bersama Tuhan. Kami boleh bergandengan tangan, kami boleh mengangkat tinggi panji pelayanan-Mu Tuhan. Dan biarlah pelayanan kami boleh berkenan kepadamu Tuhan. Perkenanan-Mu itulah yang kami perlukan. Saat ini kami perlu firman-Mu untuk mengajar kami, mendidik kami, bahkan menegur kami Tuhan. Pakai hamba-Mu, Pendeta Ishak Tulus, yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam dengar firman-Mu, beri pengertian yang dalam. Roh Kudus bantu kami untuk kami dapat memahami rahasia firman-Mu yang begitu dalam. Supaya kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau jadi terang, kami mau menjadi garam, kami mau berdampak bagi orang lain, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan malam ini. Dengan puji-pujian kami naikkan syukur kami kepadamu. Dan dengan firman-Mu kami mau diteguhkan lagi iman percaya kami. Kesatuan keluarga kami boleh diperteguhkan lagi. Kami boleh diingatkan kembali akan janji-janji firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terima sabda-Mu dengan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbicaralah Tuhan, kami mendengar. Haleluya, sama-sama katakan amin. Oke, saya mau bicara tentang unity, dan unity terkecil itu adalah suami istri. Bulan Oktober lalu saya melayani CLC di Brastagi, CLC. Itu just leader conference, jadi konferensi para pemimpin gereja. Dan pembicaranya menurut saya bagus-bagus ya, dan yang dibahas juga keren. Saya mengatakan begini, pelajaran yang kita pelajari hari ini selama 3 hari di tempat ini, saya bilang kalau dijadikan program gereja bagus, kalau dijadikan dasar untuk melayani bagus ya. Tapi saya hanya melengkapi karena saya diberi tugas untuk menyampaikan tentang family ya. Saya bilang bahwa walaupun gerejamu itu visinya jelas, tajam, programnya juga bagus-bagus, kemudian value-nya juga bagus, tapi kalau hubunganmu suami istri nggak berjalan dengan baik, itu tetap akan berat ya. Karena hubungan suami istri itu akan berpengaruh di semua hubungan yang lain. Boleh katakan amin? Terus saya tiba-tiba ketemu sama anak mentor saya dan dia berkata, kapan Papi bisa ke tempat saya? Berapa jam dari sini? 3 jam lagi. Saya bilang nanti setelah pertengahan tahun depan, tahun ini berarti ya. Tapi rupanya jadwal saya sudah mulai padat jadi pusing juga ya. Terus dia mengatakan begini, di sini nih butuh sekali seminar keluarga. Oh kalau seminar keluarga di mana-mana butuh, saya bilang gitu.
Tapi ini masalahnya lagi, Bi, papa saya minta kawin. Loh kenapa nggak dikawinkan? Kan mamamu sudah meninggal, berarti boleh. Berapa umurnya papamu? 70 tahun lebih. Gak apa-apa. Abraham itu 100 tahun masih punya anak. Ya. Tapi masalahnya bukan itu, Bi. Nanti takutnya kalau dinikahkan, nasib istrinya kayak almarhum mama. Loh kenapa? Dulu pokoknya asal papa khotbah di atas mimbar, mama di bawah juga berdiri sambil ngomong, bohong itu bohong. Gitu. Mama langsung diangkat masuk kamar. Asal setiap papa berdiri khotbah, mama juga ikut berdiri, bohong itu bohong. Angkat masuk kamar. Lama-lama mama mati stres. Gitu. Makanya, loh banyak pendeta begitu loh ya. Turun dari mimbar, terus disalamin jemaat, Pak Pendeta terima kasih khotbahnya bagus, aku diberkati gitu ya. Tapi wajah istrinya begini. Kenapa? Karena istrinya gak diberkati. Nah makanya kalau ada pendeta khotbah, lihat wajah istrinya ya. Karena kebenarannya ada di situ gitu. Karena kan dia yang merasakan ya kan. Dan pendeta yang khotbahnya bagus itu banyak, tapi yang benar gak banyak. Banyak pendeta yang pintar khotbah. Ya. Ayo kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan dan saudara simak di Alkitab masing-masing. Yang sudah siap diberkati boleh katakan haleluya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Boleh katakan amin? Jadi rupanya kekuatan hidup rukun itu dahsyat banget ya. Kalau kita rukun kata firman, maka Tuhan perintahkan berkat. Jadi bukan kita yang ngejar berkat, tapi Tuhan yang perintahkan berkat. Tuhan perintahkan berkat turun ke atas orang yang rukun itu dan berkat kehidupan ya. Digambarkan seperti minyak, minyak itu tanda kemenangan, minyak itu tanda kesembuhan. Jadi saudara selalu berhasil mengatasi persoalan, saudara selalu disembuhkan apabila saudara sakit. Lebih dari itu, seperti embun yang dari gunung Hermon mengalir ke gunung-gunung Sion. Ya, itu kalau Anda pernah ke Israel, ini gunung Hermon, terus cekungan begitu, ini gunung-gunung Hermon, dan berkat itu bisa mengalir, lewatin lembah ini terus naik lagi begitu, dan ini adalah berkat yang betul-betul mustahil tapi tidak mustahil gitu. Ya, embun itu tidak mengenal musim. Ada musim hujan ada embun, musim panas juga ada embun. Jadi berkat Tuhan yang disediakan buat kita, berkat yang tidak pernah mengenal musim. Boleh katakan amin? Musim apa saja Tuhan bisa perintahkan berkat. Dan sekali lagi, saya katakan secara simpel, kalau hubunganmu suami istri rukun, itu menarik hatinya Tuhan untuk perintahkan berkat. Kerja keras itu penting, tapi rukun itu magnetnya berkat ketarik ke dalam hidup Anda. Itu sebabnya kita harus rukun. Boleh katakan amin? Bilang sama sebelahmu, jangan pura-pura enggak dengar, ini penting. Rukun, ya. Saya beberapa minggu lalu, tanya sama istriku, kita nikah sudah 3 tahun ini, sudah pernah bertengkar belum? Dan istriku menjawab begini, belum. 3 tahun enggak bertengkar, itu bukan mujizat. Enggak ada mujizat itu membuat orang enggak bertengkar, ya. Tapi begini, 3 tahun gak bertengkar ini karena taat firman. Boleh katakan amin? Nah sekarang pelajarannya begini, gimana sih caranya membangun hidup rukun? Mau hidupnya rukun? Mau hubunganmu suami istri rukun? Ya, tapi beberapa orang wajahmu ini jago berantem kelihatannya. Tapi malam ini, saya beberapa orang ketemu saya gini,
Pak Ishak kenapa ya? Kami ini suami istri kalau ngobrol ujung-ujungnya pasti bertengkar. Ngobrol apa saja ujungnya pasti bertengkar. Mau ngomong penting, mau ngomong nggak penting, ujung-ujungnya pasti bertengkar. Nah, hari ini supaya nggak mudah bertengkar, supaya hidupnya rukun, kita cocokkan hidup kita dengan firman. Bukan firman yang dicocokkan dalam hidup kita, tapi kita yang harus cocok sama firman. Boleh katakan amin? Yang pertama, mari kita lihat bersama-sama caranya membangun hidup yang rukun, unity, ya. Unity paling kecil itu adalah hubungan suami istri. Kenapa? Karena biasanya begini, orang-orang yang suka bikin persoalan di gereja itu karena datang dari rumah yang banyak persoalan. Orang-orang yang suka ribut di gereja karena datang dari rumah yang suka ribut juga. Itu, ya. Bilang sebelahmu, untung kita enggak ya. Kalau di sini memang enggak ada. Ini adanya di rumah masing-masing, ya. Nah, caranya membangun hidup rukun itu, satu, mari kita baca Efesus pasal yang keempat ayat 26 sampai 27. Efesus pasal yang keempat ayat 26 dan 27 ayat itu berkata begini, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu dan janganlah beri kesempatan kepada. Jadi dari ayat 27 ini simpel banget kesimpulannya, marah itu celahnya iblis masuk hubungan suami istri. Ingat baik-baik ya, ini ayat loh ya. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Jadi celahnya setan masuk rumah tangga kita itu adalah marah. Dan begitu iblis itu masuk, ambil alih kendali, sudah. Kalau rumah tanggamu kendalinya sudah dipegang oleh setan, maka jangan heran kalau ada suami istri berantem gitu. Ya, tetangga saya itu ada yang begitu ya. Kalau berantem, suaminya sampai lari keluar, istrinya kejar sambil jinjing sambil ngomong, setan kamu ya setan. Kenapa? Karena rumahnya dikendalikan setan. Sekali waktu saya masuk rumahnya dan saya gendong bebinya, saya ngomong, Duyul, loh kok anak saya duyul Pak? Ya kalau papanya setan, anaknya pasti duyul ya. Nah sejak itu dia nggak pernah nyetan-nyetanin suaminya. Saya ngomong sama istriku, ini Nci luar biasa loh, tiap malam tidur sama setan. Ya, jadi simpel. Yang pertama begini Bapak Ibu, kalau mau rukun, yang pertama kita harus berani taklukkan ego sendiri. Yang pertama. Oh ya, karena apa? Dari ego menang sendiri. Kalau sudah menang sendiri, suka bertengkar, suka marah, gitu. Oleh sebab itu, saya mau kasih tahu, tolong ditulis ini ya, tolong ditulis. Menikah itu sama dengan keputusan mematikan ego sendiri. Oh, kalau enggak, jangan harap rumah tanggamu bisa bagus. Makanya ketika anak saya menikah, saya panggil dia. Saya tanya, Theo sama Amel, pacarnya ya, kamu berapa lama pacaran? Puji Tuhan Pak 3 tahun. Oh sudah lama. Amel 3 tahun sudah berapa persen berhasil memahami Theo? Nah memahami itu artinya taklukkan ego, terus belajar buka untuk pasangan gitu. Pak Theo itu kalau marah begini, kalau ada persoalan begini, kalau lagi baik-baik begini, cerita panjang. Dalam hatiku ya aku lebih tahu dari kamu. Aku kan papanya ya kan. Cuman memastikan aja. Nah sekarang kamu sudah tahu Theo begitu. Kamu bersedia enggak? Ya. Terus berjuang memahami dia. Artinya memahami juga matikan ego ya kan. Ya Pak saya siap, saya akan belajar terus. Oke Papa dampingi kamu. Sampai sekarang saya dampingi. Anak saya tanya, Theo berapa persen memahami Amel? Nah, pria itu enggak mau cerita. Simple, singkat, padat, jelas, dan salah. Puji Tuhan Pak, hampir 85%. Wih, hampir 85%, betul Pak. Oh, Papa ini nikah sama Mama waktu itu. 27 tahun. Tapi Theo, jujur sama kamu, sampai hari ini, Papa berhasil memahami Mama kisaran
65% itu pun masih naik turun. Duh, masa sih Pak? Betul, makanya Papa juga heran. Kok kamu bisa 85? Saya kan papamu. Theo, Papa itu tidur sama Mama. Ini baru tidur loh ya. Papa harus terang, Mama harus gelap. Dan nggak mungkin tidur berdua terang gelap, terang gelap. Nah, kalau nggak matikan ego, pasti berantem gara-gara tidur. Makanya memang menikah itu adalah keputusan mematahkan ego sendiri. Boleh katakan amin? Di Surabaya, di Petani saya khotbah, terus kemudian turun saya. Ada suami istri udah tua, saya tanya, Om Tante berapa lama nikah? 40 tahun Pak. Wah sudah lama ya. Tante, Om berapa persen? Sudah berhasil memahami Tante? Puji Tuhan Pak Ishak hampir 100%. Wow. Setelah khotbah saya duduk di tempat pembicara, habis ibadah tantenya itu nyamperin saya. Pak Ishak, iya Tante, ojo percaya. Maksudnya jangan percaya. Loh kenapa? Suamiku itu rodok gendeng. Gitu. Rada gila, kira-kira begitu ya. Nah makanya yang bisa merasakan itu bukan kita loh. Istri kita, pasangan kita. Boleh katakan amin? Siap untuk mematikan ego? Dari wajahmu aku belum percaya ya kan. Tapi kalau selama Anda tidak berani taklukkan ego sendiri, terus berantem. Saya nikah yang pertama itu 30 tahun ya. Istri saya pelupa. Pelupanya luar biasa. Sampai sekali waktu saya ambil keputusan. Mama, biar mama pelupa dan mungkin gak sembuh. Tapi hari ini papa ambil keputusan, I love you full. Udah selesai. Nikah lagi saya pikir gak pelupa. Ternyata lebih sadis lupanya ya. Kapan itu mau melayani ke Tangerang tapi di dekat bandara yang terus itu ya. Sudah di depan Polda Metro Jaya dia nunduk terus ngomong, Pi minta maaf, kenapa? Mami lupa nggak pakai sepatu, cuman sendal jepit. Nanti papi aja masuk gereja, aku tunggu di mobil, nggak begitu. Terus gimana? Udah nggak banyak ngomong, keluar tol, masuk mall, beli sepatu. Di mobil saya ngomong, Mi ini kalau sampai terjadi 20 kali, bangkrut aku ya. Tapi bulan depannya ke Bondowoso, lupa lagi. Saya nggak dibawakan ikat pinggang. Sudah begitu malah ngomong begini, nggak apa-apalah Pi, kan papi juga sudah nggak punya pinggang. Jadi bapak ibu yang perutnya besar-besar bersyukur, kenapa? Nggak pernah sakit pinggang. Pinggang siapa sakit? Punyanya cuma perut sama bokong. Bentuk sudah kayak SpongeBob mau sakit pinggang. Ya kan? Saya nggak marah juga, saya akhirnya cuma ngomong begini, ya udah nggak apa-apa Mi, biar mami pelupa, aku tetap sayang kamu. Udah selesai. Ya. Kemarin mau nguburin jemaat, gitu juga nggak pakai sepatu, sendal jepit. Saya bilang, ya saya nggak marah, cuman saya ngomong nanti lain kali pakai sepatu ya, karena nggak ada mall di situ, ya kan? Mungkin dia berharap saya beli lagi ya kan? Tapi intinya begini, saya mau ngomong sama Anda. Kalau sudah nikah, perhatikan ini catatan pentingnya ya. Kalau sudah nikah, semua ekspektasi dibuang. Loh kenapa gak ditulis? Ini PR-nya ada di sini loh ya. Kalau sudah dinikahi, jangan ada tuntutan lagi. Jangan ada ekspektasi lagi. Pokoknya semua ekspektasi dibuang. Yang ada cuman begini, menerima secara total, dan membangun bersama-sama supaya dia karakternya bertumbuh, aku juga karakternya bertumbuh. Nah begitu. Bilang sama pria sebelahmu, jangan pura-pura gak dengar, ini baru mulai. Ya kan? Nah gitu. Amin. Ya. Kenapa? Karena yang paling ego, pria jauh lebih ego daripada wanita. Tapi biasanya begini, sebagaimana suaminya, begitu juga istrinya. Karena apa? Muridnya dia. Istri saya yang pertama itu suka keliru. Ya. Sekali waktu saya pernah melayani di Surabaya, terus terbang ke Semarang. Melayani di Semarang 2 hari, terus ke Bandung melayani retret. Nah, rupanya saya punya pekerja belum belikan tiket yang naik kereta Semarang-Bandung. Ya. Jadi pulang gereja saya mampir ke Indomaret,
sama istri, saya bilang, Ma, tolong belikan tiket kereta ya. Karena Billy, namanya Billy staf saya. Belum belikan tiket kereta Semarang Bandung. Satu-satunya kereta malam itu namanya Harina. Tolong belikan eksekutif, pilih bangkunya di tengah, jangan deket pintu. Terus harganya kata Billy 360, supaya nggak keliru. Papa ulang lagi ya, Harina, Semarang Bandung, eksekutif bangku tengah 360. Oke, dia masuk. Keluar lambe-lambekan boarding pass. Papa, ya kayaknya Billy bohong. Kenapa? Mama dapat harga 160. Wah, dalam hatiku pasti keliru ini. Begitu saya lihat betul keliru. Ya, saya lihat mah keliru ini. Loh katanya Harina, betul ini Harina, tapi yang kamu ambil ini bisnis, bukan eksekutif. Udahlah gak apa-apa sekali aja. Semarang Bandung itu 7 jam lebih. Terus waktu itu ya, bisnis itu kursinya nggak bisa recline. Begini terus. 7,5 jam duduk tegak. Perutku meledos, Pak. Ayo kita masuk lagi, kita refund. Nah di refund ternyata mbaknya ngomong, Pak maaf tidak bisa di refund di sini. Kalau di refund harus ke stasiun Senen. Ya udah Pak, beli satu lagi yang eksekutif. Wah istriku langsung, gak bisa. Ini harus di refund dulu. Ma, nanti kita bicarakan di rumah. Sampai di rumah. Ini harus di refund. Sayang kalau gak di refund. Iya, refundnya ke Senen ya. Itu kalau papa nggak ada yang nganter, papa naik taksi macet-macet ya. Ongkosnya PP 300.000. Yang di refund 160. Tapi sayang papa bla 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 marah dia ya. Saya jadi ingat perkataan temanku Debbie Basir. Dia ngomong begini. Pria itu jauh lebih cepat stres dibanding wanita. Kenapa? Karena otak pria itu lebih kecil daripada otak wanita. Sudah otak kecil, ya, semua dipikirin itu pria, makanya cepat stres. Nah wanita otaknya lebih besar, tapi kosong. Kata dia ini ya kata. Tapi nggak usah percaya, saya aja nggak percaya ya kan. Mungkin maksudnya logikanya lebih tipis gitu ya. Pokoknya wah dia pokoknya mencak-mencak. Nah, dia duduk di sofa begitu. Saya nggak banyak ngomong, saya langsung jongkok di depannya, tak peluk pinggangnya. Saya ngomong, Mama minta maaf, ternyata kamu luka. Oke. Papa beresin semua. Sudah. Coba kalau saya ngomong begini, sudah salah, nggak minta maaf, malam teriak-teriak, apa-apaan kamu? Gitu. Makin berantem nggak? Nah, itu. Ayo, salah bener, nggak usah responnya salah. Salah bener, responnya harus tetap benar. Amin? Apa responnya? Pecahkan ego. Ngalah itu menyelamatkan keluarga. Boleh katakan amin? Iya, mengalah itu adalah langkah awal untuk menyelamatkan keluarga. Nah, selama Anda tidak ngalah maka akan semakin melukai, begitu. Terus nikah lagi, tak pikir nggak tukang keliru. Ya sama ternyata, aku akhirnya ngomong sama istriku, wah ternyata takdir saya memang untuk wanita yang suka keliru. Ya. Almarhum istriku kalau cuma keliru masuk kamar mandinya laki-laki, wah sering banget. Terus kalau ditegur jawabannya aneh ya kan. Ibu ini ada gambarnya laki-laki loh, ini khusus buat laki-laki. Istriku malah jawab gini, saya juga khusus buat laki-laki. Loh saya pikir. Nah kalau ini, kalau ke toilet tak barengin daripada keliru. Ya kapan itu di Jogja udah keliru masuk toiletnya laki-laki. Untung ada pekerja yang tahu ya kan. Terus tanggal 1 sampai 21 Agustus itu saya sama dia berada di Manado, Ternate, Halmahera terus pulang. Nah selama di sana itu HP saya diblokir karena istriku lupa bayar. Setelah dibayar ternyata masih diblokir. Saya bilang coba di off terus di on nanti masih connect. Ternyata enggak juga. Pulang sampai di Bekasi besoknya ke Grapari ya. Ngurus ini, dia masuk Grapari aku tunggu di mobil. Enggak sampai 5 menit dia keluar. Papi ya ternyata mami keliru. Keliru apa? Nomor orang lain yang mami bayar. Ya sudah enggak apa-apa ya.
Sudah gini, pokoknya kalau sudah jadi pasanganmu, gak usah dibanding-bandingin. Ya, kenapa? Kalau kita nggak mematikan ego, pasangan kita itu makin hari kan makin aneh. Makin hari makin nggak nyenengin, ya kan? Makin hari makin nyebelin. Terus kita mulai banding-bandingin sama orang lain. Para pria perhatikan baik-baik. Kalau di luar sana ada wanita yang lebih bagus, lebih cantik, lebih pinter, pokoknya lebih segala-galanya. Percayalah dia nggak mau sama kamu. Maksudnya gini. Lah Anda itu kan lihatnya dari jauh, kalau dari dekat ya mirip sebenarnya gitu. Sudah paling pas itu ya pasanganmu itu. Boleh katakan amin? Dan kalau Anda berani mematikan ego, itu artinya Anda sedang menjadikan pasanganmu itu adalah alat yang untuk mempertajam dirimu. Boleh katakan amin? Saya ulangi ya. Kalau kita punya kesediaan mematikan ego, kalau kita punya kerelaan mematikan ego sendiri terhadap pasangan, kita sama dengan menjadikan pasangan itu alat Tuhan untuk mempertajam diri kita sendiri. Boleh katakan amin? Oh iya, saya sampai sekarang juga masih berjuang. Istriku juga masih berjuang. Tapi ini yang kami kerjakan. Kenapa kami nggak berantem sampai 3 tahun? Yaitu mematikan ego. Yang kedua sekarang. Yang kedua, mari kita lihat Efesus pasal yang keempat tadi, ayatnya yang ke-31. Ayat itu berkata begini, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Boleh katakan amin? Tadi yang pertama tadi itu dalam diri kita sendiri. Itu yang harus ditaklukkan. Ini juga begitu. Yang kedua masih dalam diri kita sendiri. Yang kedua kita harus berani membereskan kepahitan. Saya kalau mau menikahkan, yang saya urus pertama adalah masalah luka batin. Kenapa? Orang yang luka itu kalau dinikahkan melukai. Makanya nikah itu harus sembuh dulu. Hanya orang sembuh, orang waras kalau dinikahkan itu enggak melukai. Luka ketemu luka, wow cakar-cakaran. Luka ketemu sembuh, nah yang sembuh jadi korban. Tapi kalau sembuh ketemu sembuh, utuh ketemu utuh, itu akan membangun banget. Gitu. Ya, kapan itu saya melayani ke Jogja, mampir ke Gombong. Terus mendoakan orang sakit. Saya tanya, Pak sakitnya apa? Saya berdua sama dia, 4 mata. Enggak sakit sih Pak, cuman saya ini enggak bisa tidur makanya kayak sakit. Berapa lama enggak bisa tidur? Sudah 3 minggu Pak, wow. Bapak hatinya ada masalah? Enggak ada. Gini loh Pak, orang itu kalau luka batin belum sembuh, itu tandanya ada 10. Ini tadi ayat ini. Nanti kalau Anda baca seterusnya, ini tadi kan begini, ayat itu berkata begini, ayat 31 itu ya. Segala kepahitan, nah itu terus tandanya itu kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah dan terus sampai kejahatan ya. Nah saya ngomong terus orang itu tanya begini, apa Pak tandanya orang luka? Nah walaupun Anda sudah merasa begini ya, seringkali orang kalau luka kan begini, sudahlah. Tapi itu dampaknya dalam hidup kita enggak baik loh. Makanya kita harus berani menyelesaikan luka kita. Boleh katakan amin? Oh ya ini salah satunya yang kami bicarakan berdua setiap saat, setiap waktu. Ngobrol, kalau dia luka ya aku minta maaf gitu. Enggak berantem tapi dia menyampaikan semua yang enggak dia suka terhadap saya. Dan apa yang saya kerjakan dan dia terluka. Aku minta maaf. Begitu juga kalau aku ada sesuatu tak sampaikan ke dia, dia minta maaf juga. Seumur hidup kita harus selalu menyembuhkan pasangan kita, menyembuhkan diri kita sendiri. Boleh katakan amin? Saya sebut begini berdasarkan ayat ini ya. Pak orang luka itu tandanya ada 10 saya bilang. Ini tadi saya coba saya bongkar lagi catatan saya. 1, mudah tersinggung. Geram, itu tadi bahasanya Alkitab. Geram. Kan geram itu adanya di dalam, tersinggung itu adanya di dalam. Enggak kelihatan tahu-tahu wajahnya cemberut itu. Makanya orang yang penuh kepahitan itu wajahnya enggak bisa cerah. Wajahnya kayak orang kebelet berak. Begitu, kira-kira begitu ya. Coba lihat sebelahmu, kebelet enggak dia itu ya kan.
Nggak pernah senyum, nggak enak dilihat. Tanggal muda nggak ada senyum, tanggal tua tetap nggak ada senyum. Kenapa? Karena kepahitan. Nah, gitu. Terus tanda kedua, yang pertama itu mudah tersinggung, yang kedua mudah marah. Nah, mulai keluar marah ya. Terus selain itu kemudian mudah bertengkar. Mudah bertengkar, melabrak orang ya, ngejar orang gitu, nggak bisa berdamai, apalagi unity ya kan. Terus kemudian mudah melukai, itu yang keempat. Yang kelima mudah menghakimi. Jadi kalau ada orang salah sedikit aja mulutnya ya. Anda di kelompok 1, 2 atau 3? Saya lihat itu, waduh mulutnya saling melukai. Ini kalau orang-orang pahit ya, disuruh jadi tukang kampanye begini, keren. Apa? Mulutnya melukai orang. Itu ya. Jadi tanda ke-5 mudah menghakimi, tanda ke-4 mudah melukai, tanda ke-5 itu mudah menghakimi. Gak bisa ngelihat orang salah sedikit. Lalu mudah curiga. Mudah curiga itu gini, kalau saya ada masalah dengan Ibu Nila, terus saya melihat dari jauh Ibu Nila ngobrol sama Pak Yusuf. Terus saya ngomong begini, ini kayaknya ngomongin gua ini. Padahal enggak, itu orang pahit itu, ya kan? Orang pahit itu suka begitu, mudah ngerasa dirasani, padahal enggak. Gitu, bilang sebelahmu, kamu bagaimana? Terus kemudian mudah panik. Jadi kalau ada masalah begitu gak bisa tenang, panik, bolak-balik ke belakang, belakang lagi, belakang bisa kencing-kencing atau mencret-mencret, gak bisa tenang. Terus kemudian mudah ngomongin orang, nah itu mudah ngomongin orang, ngejelek-jelekin orang. Terus yang ke-9, kalau diajak bicara gitu gak berani natap mata, matanya itu selalu kemana-mana. Gitu. Itu salah satu indikator orang itu lagi luka. Lukanya belum selesai. Yang ke-10 adalah pendendam. Nah ini pendendam, jadi nggak bisa berdamai. Bayangkan kalau ada suami kayak gini, ada suami kayak gini. Makanya nggak bisa unity. Gitu. Ketika saya sampaikan 10 tanda ini, Bapak ini langsung ngomong, loh Pak Ishak, hampir semuanya saya punya itu. Loh katanya Bapak nggak luka, iya saya rasanya sih nggak luka. Memang begitu Pak, orang gila itu selalu nggak ngerasa gila saya bilang. Terus akhirnya ya saya doakan. Terus saya tanya, ada apa kira-kira? Coba Bapak ingat tarik ke belakang dari umur 6 tahun sampai hari ini dalam keluarga aja nggak usah keluar. Di dalam keluarga aja. Oh ya Pak Ishak gini loh, dulu orang tua kami itu punya pesan, nanti kalau diantara kamu bersaudara, 3 bersaudara dia ya. Terus sudah ada yang berhasil, jangan lupa dengan yang belum berhasil. Tolongin saudaramu, Pak Ishak. Koko saya Pak, sudah berhasil, punya pabrik Pak. Kami nggak diurusi, dibiarin begini-begini, mulai marah dia. Sudah. Oke, sudah tahu saya. Terus ada lagi? Baru-baru ini Pak, tetangga saya main petasan. Dilempar-lempar, anak kecil dilempar-lempar, terus masuk di lubang angin di rumah saya. Jatuh ke kamar saya. Istri saya lagi ngelonin baby Pak. Meledak di pinggir istri saya, ngamuk saya Pak. Nah itu, gak bisa berdamai, ngamuk. Saya kejar Pak. Saya pikir orang tuanya mau nasihatin dia. Enggak Pak, malah saya dicina-cinain. Tapi Bapak Cina beneran kan? Iya, nah kenapa? Itu salah satunya itu kalau dikatakan yang sesungguhnya itu nggak mau gitu. Padahal Cina loh, tapi di Cina-Cinain nggak mau gitu. Itu salah satu indikator orang luka. Ya sudah, akhirnya saya ngomong gini aja ya Pak, sama tetangga berbaikan. Saya hello saja, jangan gak teguran. Terus sama kokonya main ke rumahnya. Sampai cair dan sekali waktu ngobrol, lepaskan pengampunan. Tapi sekarang saya doakan Bapak lepaskan pengampunan. Oke Pak? Siap Bapak. Terus saya tanya dulu, kalau sama istri gimana? Puji Tuhan Pak, baik-baik. Boleh gak istrinya dipanggil di sini? Boleh. Saya tanya istrinya, Bu, kenapa Bapak sakit begini? Ya itu Pak Ishak, saya juga gak ngerti. Saya itu waktu saya habis untuk ngurusin dia Pak. Lebih baik kayak dulu aja gak apa-apa. Loh dulu kenapa? Wah Pak, asal marah, tempeleng dia.
marah, tendang, nah mulai kebongkar semua. Karena orang luka itu nggak akan baik. Bahkan orang luka itu ada kecenderungan jatuh dalam dosa percabulan, biasanya gitu. Makanya kita semua tidak boleh simpan luka. Boleh katakan amin? Harus mengampuni, mengampuni itu keputusan. Melupakan tidak mungkin, merelakan itu proses. Jadi kalau ingat, lepaskan berkat lagi, ingat lepaskan berkat lagi. Dari itu saya doakan orang ini, terus saya lanjut ke Jogja. 3 hari kemudian dia telepon saya, Pak Ishak, puji Tuhan Pak, saya sudah mulai kerja, saya sudah mulai bisa tidur Pak. Nah itu, kepahitan juga membuat orang susah tidur loh. Itu sebabnya ayo hati kita itu harus plong. Jangan hanya nyanyi, hati yang gembira. Hati yang gembira itu bukan hanya lenggak-lenggok. Hatimu bersih, gak ada kepahitan, gak ada kekecewaan, gak ada dusta, semua bersih gitu. Boleh katakan amin. Yang terakhir, yang ketiga. Jadi ego, kepahitan. Ini harus selesai. Yang ketiga ini dari luar. Yuk, yang ketiga Lukas pasal 12. Ayatnya yang ke-53. Lukas 12 ayat 53. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu melawan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Bapak mertua tidak ada. Ya. Jadi yang membuat kita nggak bisa unity, yang merusak kerukunan kita, itu orang dekat kita. Dan problem terbesarnya rumah tangga itu adalah ibu mertua. Ya, ini ada ayat ini. Oh ya. Jadi kamu para pria yang masih ada ibu mertua, ya kamu mematikan egonya sampai sak daging-dagingmu sekalian. Kenapa? Melawan ibu mertua itu melawan orang tua sendiri. Dan melawan orang tua itu nggak akan jadi lebih baik, nggak akan bahagia. Ya. Saya kumpul ibu mertua itu lama, kira-kira 5 atau 6 tahun lebih kayaknya. Ya. Tapi saya baik sama ibu mertua. Kalau guyon itu sampai saya dikejar-kejar pakai sapu itu. Sama anakku disuting, ayo terus. Sampai sekarang kayaknya masih ada itu. Ya. Dan saya deket banget ya gitu. Kapan itu saya melayani di Semarang, tiba-tiba sekelompok wanita-wanita muda pada ngobrol. Kamu bersyukur ya, mami mertuamu sudah mati. Mamiku belum. Itu berarti ada masalah ini ya kan. Di Bekasi ada seorang ibu ngomong sama istriku, tante setelah mama mertuaku datang tinggal di rumah saya sekarang kayak neraka. Jadi ada ibu mertua yang membawa neraka. Ya. Tapi di Surabaya ada juga ibu mertua ngomong, kalau saya enggak Pak Ishak, jam 5 saya sudah bangun, sudah berdoa, terus saya mengerjakan semua. Mantuku bangunnya jam 10. Wah, itu mantu Bocengli namanya ya kan. Gitu. Ayo gini ya, kalau di sini ada ibu mertua, jangan recoki anak. Tapi kalau Anda sama ibu mertua, baik-baik. Karena yang rawan pertengkaran itu adalah mertua perempuan, ibu mertua sama mantu perempuan. Dan ditambah lagi suaminya ngomong begini, kamu boleh lawan aku, tapi jangan coba-coba lawan ibuku yang melahirkan aku. Itu pria Suntuluyo yang begitu. Gak bisa mimpin itu. Makanya Tuhan itu kasih perintah begini, setiap pria tinggalkan ayah ibumu. Ya kan? Keluar dari ayah ibunya, terus menyatu dengan istrinya, bukan numpang di mertua, bukan juga, bawa juga keluar, mandiri. Makanya syarat nikah yang pertama itu dewasa. Kalau enggak dewasa ya begitu. Akhirnya kekanak-kanak dan sangat berbahaya kalau rumah tangga dipimpin oleh pria yang kekanak-kanakan. Kenapa? Karena pria kekanak-kanakan itu menuntut istrinya berlaku seperti mamanya. Tukang ngambek, nuntut yang begitu-begitu. Ya. Tapi di sini nggak ada.
Ini adanya di rumah, bukan di sini ya. Tapi hari ini ayo kita jadi dewasa. Boleh katakan amin? Jadi intinya kalau mau unity, mau rukun, satu beres dengan ego, dua beres dengan kepahitan, tiga beres dengan ibu mertua. Udah pasti beres. Sepertinya Anda cengar-cengir ya. Begitu disentuh ibu mertua gitu ya kan. Tapi bagaimanapun dia adalah mama kita juga. Boleh katakan amin? Yuk kita putuskan kita harus unity, kita harus rukun. Ingat ya, firman-Nya berjanji begini. Kamu satu orang akan mengejar 1000. Tapi kalau kamu berdua sepakat, itu Ulangan 32 ayat 30. Kalau kamu berdua sepakat, bukan 2000, 10.000. Jadi kalau Anda suami istri itu unity, sepakat, kekuatanmu menjadi 10 kali lipat. Di kantor ada partner kerja, di gereja ada partner pelayanan, tapi di rumah itu partner hidup. Dan partner hidup itu lebih dari partner-partner yang lain. Boleh katakan amin? Jadi mulai sekarang suamimu harus dapat prioritas. Benar dalam hidupmu istri? Istri juga begitu, harus dapat prioritas yang benar di hidupnya suami. Jangan digeser dengan apapun. Ya, kadang-kadang kita kalau sudah punya anak kan hati kita pindah ke anak. Sudah punya cucu, pindah ke cucu, ya kan? Makanya sampai sekarang walaupun cucu saya sudah banyak, saya kalau ngupload apa-apa di medsos, istriku yang saya upload. Kenapa? Ini orang penting buat saya untuk ngurus anak cucu itu. Gitu. Boleh katakan amin? Ayo kita dudukkan kepala, musik kita nyanyi satu pujian. Haleluya. Terima. Mulialah namamu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Yesus. Kau layak terima pujian tertinggi. Katakan mulialah. Mulialah namamu Tuhan. Mari kita berdiri. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Yesus. Kau layak terima pujian tertinggi. Katakan kudus, kudus. Kudus, kudus. Kuduslah Tuhan, suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Katakan kudus, 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 kuduslah Tuhan, suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Sekali lagi kudus, 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 kuduslah Tuhan, suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Hatimu harus kudus, pikiranmu harus kudus supaya hidupmu menjadi kudus. Siapa di antara Anda yang sampai sekarang ini ternyata masih nyimpen luka, kepahitan? Tidak boleh Anda simpen, itu akan mempengaruhi hubunganmu suami istri. Lepaskan pengampunan. Kalau itu Anda yang masih luka hatimu, masih marah sama orang hari ini, lepaskan pengampunan. Anda boleh angkat tangan kanan, saya doakan. Kalau Anda luka sama siapapun, dan sedikit tengadahkan wajahmu, lepaskan pengampunan buat orang-orang yang melukai hatimu. Sekarang lepaskan, ada yang melepaskan. Mengampuni itu keputusan. Melupakan tidak mungkin, tapi merelakan itu proses. Anda harus sampai rela, betul-betul rela. Kalau ingat lepaskan berkat, ingat lepaskan berkat. Tuhan terima kasih buat saudara-saudaraku yang mengangkat tangannya. Mereka hatinya luka. Siapapun yang melukai mereka, hari ini kami berdoa,
Dalam nama Yesus, kami mengampuni mereka. Kami lepaskan berkat ke atas hidup mereka. Dalam nama Yesus, berkatilah mereka dengan limpah-limpah. Dan Tuhan tolong setiap yang mengangkat tangan, bebat hati mereka. Sembuhkan luka hati mereka. Kami percaya kalau hati mereka sembuh, mereka bisa menyembuhkan pasangannya. Mereka bisa menyembuhkan anak-anaknya. Mereka bisa menyembuhkan teman-temannya. Itu sebabnya biar setiap yang mengangkat tangan, hatinya disembuhkan, dipulihkan. Lukanya sudah dipulihkan, menjadi utuh kembali. Terima kasih Bapak. Semua pasangan suami istri mari bergandengan tangan. Haleluya. Bapak, kami bergandengan tangan karena yang menyatukan kami adalah Tuhan. Dan tidak ada satu kekuatan apapun yang mampu memisahkan kami. Tuhan lihat dari tempat maha tinggi, kalau hubungan kami suami istri ada bagian-bagian yang rusak, Tuhan betulkan kembali. Kalau ada bagian-bagian yang sudah terhilang, Tuhan kembalikan lagi, lebih lagi. Supaya hubungan kami suami istri makin hari makin kuat. Amin. Makin hari makin bersatu. Amin. Makin hari makin rukun. Amin. Ajari kami untuk selalu berani berhasil menaklukkan ego kami sendiri. Mengganti dengan kasih ya Tuhan. Terima kasih dan bebat hati kami supaya kami tidak melukai siapapun. Tuhan tolong. Tuhan tolong setiap apapun yang dikerjakan oleh pasangan suami istri, Tuhan berkati dengan limpah-limpah. Tuhan buat berhasil. Satu tangan bergandengan, satu tangan diangkat ke atas. Saya doakan, Tuhan mereka mengangkat tangan dan isi tangan mereka dengan berkat-berkat-Mu. Dan apa saja yang mereka kerjakan berdua berhasil. Apa saja yang mereka kelola akan bertumbuh dan berbuah-buah lebat. Tidak ada satupun yang gagal. Tapi semua berhasil. Pakai mereka ini untuk menjadi berkat bagi pasangan-pasangan yang lain. Yang sekarang datang sendirian tanpa pasangan, pasangannya dimanapun berada. Tuhan berkati, Tuhan jagai supaya mereka tetap takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya dengan kami bersama-sama Tuhan akan melakukan perkara besar di pelayanan ini. Segala puji bagimu. Dalam nama Yesus kami sudah diberkati. Haleluya. Mari katakan. Amin. Silakan duduk, saya kembalikan. Puji Tuhan, atas nama keluarga Sekina kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Ishak yang sudah menyampaikan pesan Allah buat kita semua pada malam ini. Amin. Diterima dengan hati rela. Malam ini mungkin banyak yang kena sikat sama Om Ishak ya. Tapi itulah yang Tuhan mau untuk kita memperbaiki hubungan di keluarga kita sendiri. Ketika di keluarga harmonis, maka kita di luar pun akan harmonis dengan orang lain ya. Saya paling senang kalau berdoa gini, Tuhan hari ini penuhi kami dengan damai-Mu. Ketika dipenuhi damai Tuhan, kita bisa berdamai kepada siapa saja ya. Puji Tuhan, senang sekali malam ini kita diberkati. Biar Tuhan Yesus juga semakin memberkati pelayanan Pak Ishak dengan Ibu Jeti ya. Puji Tuhan, malam ini ada sepasang suami istri yang baru pertama kali hadir. Yaitu Bapak Samilaka dengan Ibu Rike. Silakan berdiri. Ya. Puji Tuhan, selamat datang ya Pak Sami dengan Rike. Tuhan berkati, silakan duduk. Salam-salaman dong yang deket-deket situ ya. Ya, Pak Sami ini adalah TNI Angkatan Udara ya. Istrinya sedang hamil anak kedua. Kita berkati, senang sekali bisa bergabung. Jadi bukan hari ini tapi bisa seterusnya bergabung dengan keluarga besar Sekina. Ada lagi mungkin di belakang yang baru pertama kali? Oh, kirain Robi. Ternyata Robi ya. Oke, puji Tuhan. Kita terus ajak-ajak saudara-saudara kita yang lain yang belum bergabung supaya boleh bergabung dengan kita ya. Malam ini nanti kita akan berdoa buat anak ibu, anak Bui ya, Bui dan Haryati yang bernama Jen itu dirawat di Mayapada karena
panas, muntah, dan diare. Rianti dan Dilan sudah pulang ke rumah tapi masih rawat jalan ya. Itu Rianti dan Dilan kena bakteri amuba gitu ya. Jadi kata saya kok menularnya bagaimana gitu. Menularnya ketika kita bersentuhan dan kita tidak cuci tangan. Terus bersentuhan tidak cuci tangan. Jadi sekarang tuh lagi banyak yang begitu gitu ya. Muntaber gitu ya. Terus demam. Ini sekarang lagi banyak terjadi dan itu dokter katakan perawatannya perlu 5 hari di rumah sakit gitu untuk menuntaskan bakteri itu untuk mati. Jadi mari kita yang punya anak kecil atau kita sendiri kita jagalah tubuh kita ya karena memang cuacanya juga hujan nanti panas, hujan panas. Nah itu bikin banyak orang sakit. Sebentar yang belum ke Buntek Bio kita boleh sama-sama ke sana ya menghibur keluarga mertuanya Samuel. Yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Satu lagi pengumuman adalah jangan lupa untuk menabung ya. Kalau kamu rajin menabung nih tiap bulan, habis gajian kita nabung 100.000 lah misalnya atau mau 50.000 tiap minggu atau sebulan 50.000. Sampai tahun depan kita retret itu sudah lunas loh ya, enak banget gitu ya. Jadi sangat meringankan. Puji Tuhan pengumuman sampai itu saja tidak saya panjangkan. Terus kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Nanti kita akan menjalankan persembahan yang kedua. Kita doa sebentar ya. Bapa kami yang ada di surga, kami akan menjalankan persembahan yang kedua. Tuhan berkati setiap hati yang memberi dengan tulus, tangan yang terbuka untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kami sudah diberkati oleh firman Allah mengajar kami banyak hal dan biarlah kami bisa mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami mau lakukan persembahan yang kedua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nanti Bapak Yosef akan mimpin pujian, terus nanti doa penutup Ibu Jeti, lalu doa berkat Bapak Ishak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan berikan persembahan, kita angkat pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu, biar Tuhan yang membalas dengan berlipat kali ganda. Saya undang semuanya bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kita angkat pujian, Yesus memberiku kemenangan, ku tidak takut. Haleluya. Amen. Ku tidak takut, sebab Kau bersertaku. Ku tidak
tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku Kami bersyukur buat penyertaan-Mu sampai akhir ibadah kami. Amin. Ibadah kami berakhir, tapi hidup kami dimulai dengan firman. Amin. Firman yang kami dengar, biarlah kami terus belajar dalam rumah tangga kami, menaklukkan ego kami sendiri. Amin. Kami berdoa supaya setiap pasangan suami istri hidupnya makin kuat, makin diberkati. Anak-anak mereka semuanya pinter, cerdas, diurapi. Masa depannya cerah, anak-anak mereka lebih berhasil daripada generasi sebelumnya. Tidak ada satupun anak mereka yang nakal, tapi semua baik-baik karena kekuatan Roh Kudus. Tuhan tolong setiap usaha pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Tuhan tolong komunitas ini, keluarga muda ini, makin hari makin ditambah-tambahkan jiwa baru. Makin hari makin banyak orang dipulihkan di pelayanan ini. Pakai semua hamba-hambamu yang terlibat dalam pelayanan couple ini Tuhan. Supaya menjadi berkat di mana-mana. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami pulang, kami mohon penyertaan-Mu supaya kami tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Dan sepanjang malam ini tidur kami dijaga oleh Tuhan. Besok pagi kami bangun dengan tubuh yang sehat dan kami siap memuliakan Tuhan. Mari kita pulang, mari kita angkat tangan dan terimalah berkat yang turun secara limpah-limpah. Anugerah damai sejahtera dari Bapa, kasih sayang kecintaan dari Yesus putranya yang tunggal, pemeliharaan persekutuan di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus yang menjadikan tidak mungkin menjadi mungkin, tidak bisa menjadi bisa, semua yang tertutup terbuka. Dan berkat itu turun secara limpah mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari katakan amin. Tuhan memberkati.